And the girl in the corner with the scarlet letter, while you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Nurul. Di video kali ini aku mau berbagi sedikit pengalaman aku tentang TB kelenjar. Nah, nanti di video aku bakal ceritain dari mulai gejala, penyebab sampai kayak efek ke badan aku tuh gimana. Nah, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya setiap aku upload video baru, kalian gak ketinggalan videonya. Oke, langsung aja aku mulai videonya ya. Sebelum aku cerita gimana gejala awal aku kena TB kelenjar, aku mau sedikit ngejelasin apa sih TB kelenjar itu. Jadi TB kelenjar itu salah satu infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis yang menyerang pada kelenjar getah bening kita. Jadi kelenjar getah bening itu salah satu kelenjar yang memproduksi limfosit atau sel darah putih yang berperan sebagai sistem kekebalan tubuh atau imun kita gitu. Nah, kelenjar getah bening ini sendiri tersebar di seluruh tubuh kita, kayak di ketiak, lipatan paha, terus kayak di leher juga ada. Pokoknya di seluruh badan kita tuh sebenarnya ada kelenjar getah bening. Tapi menurut dokter yang pernah aku konsul gitu, kelenjar getah bening itu ada yang semua orang tuh punya kelenjar getah bening, cuman ada yang aktif, ada yang nggak aktif gitu, tergantung gimana pola hidup orang tersebut gitu kan. Dan aku salah satu orang yang punya kelenjar getah bening yang aktif gitu. Nah, gimana sih tandanya biar kita tuh tahu kalau kita tuh kena kelenjar getah bening gitu kan. Jadi gejala umumnya aja ya. Gejala umumnya tuh kita ngerasain lemes yang pertama, terus abis itu demam, terus ngalamin penurunan berat badan yang drastis walaupun makan kita normal gitu. Nah, itu aja sih sedikit penjelasan dari aku tentang TB kelenjar. Oke, aku langsung cerita aja gimana sih gejala awal aku kena TB kelenjar ini. Jadi, awal mulanya itu aku kena TB kelenjar November 2019 kemarin, pertengahan. Aku inget itu hari Rabu. Waktu itu aku pagi itu yang ngerasa baik-baik aja. Aku berangkat kerja kayak biasanya. Maksudnya ngerasa aku nggak sakit, nggak ngerasain aku nggak enak badan juga. Jadi ya udah kerja ya biasa-biasa aja. Sampai waktu itu aku ingetnya jam setengah 10 atau mau jam 10-an gitu. Itu pas mau coffee break juga ya. Aku ngerasain seluruh badan aku tuh dingin, tangan, kaki, sampai kuku aku tuh biru, kayak orang kedinginan banget gitu, sampai biru-biru gitu. Terus aku mikirnya, apa karena mungkin aku nggak sarapan gitu. Jadi aku tiba-tiba menggigil, sakit, meriang, terus badan aku juga panas banget waktu itu. Ya udah, habis itu maksudnya teman-teman aku, orang kantor juga pada nyaranin, udah kalau emang sakit, kalau emang nggak kuat pulang aja. Cuman aku ngerasa nggak, bismillah aku pasti kuat, aku gitu kan. Sampai tuh bener-bener lama banget, aku ngerasa itu lama banget karena mungkin aku nggak enak badan juga. Aku ngerasanya dari jam 10 sampai istirahat tuh kayak lama banget. Terus ya udahlah, pas istirahat aku makan, terus aku tidur, aku minum obat, mesti biar badan aku enakan dikit. Ya masih tetap aja, sampai malamnya aku urut ke tukang urut biasa langganan aku tuh. Dia bilang ini tuh cuman karena telat makan. Oh ya udah, aku positive thinking dong, mungkin iya ya aku telat makan karena emang aku nggak sarapan juga gitu kan, jarang sarapan juga kalau misalkan mau kerja. Ya udah, aku minum obat kayak biasanya sampai 2 atau 3 harinya gitu. Aku nggak sengaja ngeraba di leher aku, kok ada benjolan, tapi tuh nggak ngerasa sakit sama sekali. Sampai aku bilang ke mamaku, mah kok ada benjolan gitu ya. Terus mamaku bilang kan,
benjolan apa, diraba-raba kan sama mamaku tuh nggak ada sama sekali. Terus dipastiin bener-bener dan mama bilang kok iya sih ada benjolan. Ya udahlah, pas dari situ aku maksudnya kepikiran, terus kata mama ya coba aja, kan biasanya kalau orang Jawa tuh nyebutnya tuh uci-uci, biasanya ya nyebutnya tuh uci-uci. Kata mama coba aja pakai apa sih, kalau misalnya kita habis bangun tidur kita ambil ludah dikit terus kita oles-olesin gitu, biasanya tuh kalau orang Jawa tuh kan gitu biar dia kempes, kata mamaku. Sampai berhari-hari kok nggak kempes-kempes gitu kan. Nah aku langsung sampai aku langsung mikir, oh iya bibiku kan dulu pernah kayak gini juga, coba aku tanya aja. Nah pas kebetulan hari Minggunya juga bibiku main ke situ, aku nanya, Bi kok aku ada benjolan gitu kan. Terus kata bibiku, benjolan apa? Dia raba-raba, kok iya gede banget. Dan itu tuh inget udah segede apa ya, nggak tahu, pokoknya udah gede aja, cuman dia nggak sakit sama sekali. Terus bibiku bilang, kok iya ada benjolan, sakit apa enggak, ditanyain gitu. Terus aku bilang nggak sakit sama sekali sih, cuman ya ngerasa gimana aja gitu. Nah terus bibi aku bilang ya udah coba periksa dulu ke klinik gitu. Sampai akhirnya besoknya hari Seninnya aku pulang kerja, aku langsung ke klinik. Nah terus dokternya tuh tanya kenapa gitu kan, kok kelihatannya sehat-sehat aja. Sampai dokternya bilang gitu, karena even setelah aku setelah aku meriang kemarin tuh aku nggak ngerasain apa-apa lagi, dan aku langsung periksa ke situ tuh dalam keadaan sehat gitu. Terus sampai dokternya, kenapa kamu kan kelihatannya sehat, kok periksa gitu kan, kok ke dokter gitu. Terus sampai aku bilang, ini dok ada benjolan. Terus ya udah dipegang-pegang sama dokternya dong. Terus kata dokternya, oh gitu lah. Dokternya itu langsung bikin kayak surat rujukan gitu loh, kayak langsung bikin surat rujukan buat USG sama ronsen. Nah dokternya juga ngasih obat juga sebenarnya. Nah, dokternya bilang coba minum obat ini selama seminggu, pokoknya sampai obat ini habis. Kalau misalkan obat ini habis masih ada benjolan, dirujukan buat USG sama ronsen. Akhirnya sampai obatnya habis dan benjolan di leher aku tuh masih gitu kan. Sampai ya udah mama bilang ya udah coba aja di ronsen sama di USG. Aku takut karena takut ujungnya dioperasi gitu. Soalnya bibi aku juga kan dia ada benjolan, dia juga bukan operasi ya, istilahnya tuh di biopsi gitu kan, di biopsi. Tapi gimana ya? Biopsi ya sama gitu kan, sama kayak dioperasi juga. Nah, habis itu ya udah aku mikir-mikir lagi mau ronsen sama USG gitu kan. Setelah obatnya habis itu ada sekitar 2 minggu aku mikir-mikir lagi. Terus aku sampai dimarahin gitu kan sama mamaku, bilang ya udah mau sampai kapan gitu kan didiemin kayak gitu. Akhirnya aku beraniin diri buat USG sama ronsen di salah satu rumah sakit di Jakarta, di daerah deket rumah aku gitu. Aku ronsen sama USG ditemenin sama bibiku. Aku ditemenin bibiku ronsen, abis itu USG dari pagi sampai sore waktu itu. Dan setelah USG sama ronsen keluar hasilnya hari itu juga, aku langsung konsul ke dokter paru. Nah di dokter paru itu dokternya bilang kenapa gitu. Terus ya udah aku jawab, ini dok ada benjolan gitu kan. Nah terus dokternya bilang maaf ya saya pegang gitu kan. Terus dipegang sama dokternya, dokter bilang, terus kamu sebelum ini kamu kesini dari jam berapa gitu kan. Dari pagi saya ronsen dulu sama USG gitu kan. Terus kata dokternya, ngapain kamu USG gitu kan, kalau ada benjolan kayak gini itu udah pasti kelenjar getah bening. Dan aku langsung shock di situ karena aku nggak ada basic kesehatan, maksudnya nggak tahu gitu kan tentang penyakit ini apa. Dokternya tuh langsung bilang ini tuh udah dipastiin kelenjar getah bening. Aku langsung mikirnya Kak Olga dong, karena kan Kak Olga itu kelenjar getah bening juga, cuman dia kan cancer ya atau apa sih, pokoknya pas dibilang kelenjar getah bening aku langsung inget, wah kelenjar getah bening kayak Kak Olga dong gitu. Nah pas dari situ terus ya udah dokternya langsung nyaranin aku suruh biopsi. Jadi dijelasin sama dokternya. Nah aku mau ngejelasin dikit
biopsi itu sebenarnya itu apa sih? Jadi biopsi itu salah satu tindakan ya buat kita ngambil sampel gitu kan, ngambil sampel jaringan dari si benjolan ini supaya kita tuh tahu sebenarnya kita itu sakit apa gitu. Nah, dokternya ngejelasin jadi biopsinya ini tuh ada dua. Yang pertama biopsi suntik sama biopsi bedah. Udah pikiran aku udah kemana-mana dong udah denger itu. Nah, terus dokternya tuh bilang kalau nggak apa-apa kok, nggak bakal ada apa-apa, nggak kenapa-napa. Saya saranin kamu biopsi bedah gitu kan. Terus aku bilang nggak ada cara lain apa dok, kalau misalkan biopsi suntik gimana? Kan aku mikirnya kalau suntik itu lebih nggak sakit, aku mikirnya gitu kan, ya cuma disuntik doang ya pada umumnya kayak kegigit semut gitu. Nah sampai dokternya kalau bisa kalau biopsi suntik cuman kalau biopsi suntik itu hasilnya nggak seakurat biopsi bedah gitu kan, dokternya bilang gitu. Sampai ya udah akhirnya dokter spesialis dalamnya ini bikin rujukan ke dokter bedah. Besoknya lagi aku ke situ ketemu sama dokter bedah. Nah dokter bedahnya itu ngejelasin ya sama kayak dokter yang spesialis dalam itu harus dibiopsi gitu kan, dan ya biopsinya itu bedah. Jadi dokter spesialis bedahnya ini nggak mau kalau misalkan biopsinya itu disuntik karena dokternya itu takut kalau biopsi suntik itu katanya nggak akurat, jadi hasilnya tuh nggak bener-bener akurat kayak biopsi bedah. Kalau biopsi bedah kan kayak yang benjolan ini kan diambil gitu kan buat jadi sampel buat tahu gimana penyakitnya gitu. Terus dokter bedahnya itu bilang ya udah mau kapan gitu biopsinya. Sampai aku mikir ya Allah masih takut. Terus aku alasannya banyak kerjaan ini bla 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 bla, pokoknya aku tuh alasan kayak gitu karena aku takut aja gitu. Nah terus ya dokternya juga bilang ya udahlah ya terserah mau kapan, kalau misalkan mau hari ini pun saya bikin jadwal gitu kan, kamu urus ruang perawatannya dan lain-lain. Nah udah abis itu kita tanya gitu kan, sebenarnya tuh kenapa sih dok kok bisa gitu kan. Nah dok kok bisa kena kelenjar, maksudnya kok bisa ada benjolan gitu kan. Dokter itu bilang yang pertama penyebabnya tuh bisa dari pola makan aku, pola makan yang nggak sehat. Terus bisa juga dari aku makan bareng sama orang dan aku nggak tahu kalau orang itu punya penyakit TB. Terus dari rokok juga bisa katanya gitu kan. Dan dokternya tuh nanya, kamu di kerjaan ada yang kena TB atau enggak, bla bla bla. Ya intinya kembali lagi sih sama diri kita sendiri. Itu tuh karena pola hidup kita yang nggak sehat aja, pola makan kita yang nggak sehat. Kayak misalnya kayak jajan seblak gitu, maaf aja ya, bukannya memutuskan rezeki yang dagang seblak gitu, enggak. Tapi karena emang bener-bener real pengalaman aku, dokternya bilang karena ini mungkin makannya itu nggak sehat, dokternya bilang gitu. Ya udahlah, sampai waktu itu aku pemeriksaan konsul sama dokternya tuh Desember, pertengahan November. Bayangin aja pertengahan November sampai Desember itu hampir sebulan. Nah setelah konsul dari dokternya itu selang berapa minggu sebelum aku operasi tuh aku ngejeda, maksudnya aku mau minum obat herbal yang ya siapa tahu Allah ngasih mukjizat gitu kan biar aku sehat tanpa operasi gitu. Aku udah minum segala macam obat tradisional yang disaranin orang tua aku gitu kan, sampai dari mulai daun sirsak, terus daun binahong, terus minum Herbalife gitu. Ya tetap aja gitu kan. Nah sebelum operasi tuh kayaknya 2 minggu atau 1 minggu sebelum operasi tuh bener-bener aku ngerasa yang kesehatan aku makin down gitu. Setiap abis asar, pokoknya udah sore hari, aku udah mulai ngerasain badan aku lemes banget, udah ngerasain kayak orang yang gak enak badan, pokoknya lemes, terus kayak ngerasa ya gak enak badan gitu kan. Nah terus udah selama itu udah aku ngelakuin segala macem, aku cari obat di Google
dari YouTube juga aku cari gitu kan, nggak nemu. Dan ya udahlah, opsi terakhir, ya udah bismillahirrahmanirrahim, aku mutusin buat biopsi waktu itu. Ya udah, akhirnya aku datang lagi, ketemu sama dokter bedahnya lagi. Terus abis itu aku bikin perjanjian sama dokternya kapan mau dioperasi, tanggal berapa. Aku dikasih surat buat kalau ke bagian rawat inap gitu, buat booking kamar. Ya udah, setelah itu aku mutusin waktu itu operasi tanggal 6 atau 7 Januari gitu kan. Nah, ya segitu aja pokoknya cerita dari aku. Mungkin masih banyak yang belum diceritain karena banyak banget pokoknya kalau diceritain dari awal sampai akhir gitu. Nanti aku bakal ceritain gimana proses aku operasi atau biopsi bedah sampai pengobatan, sampai sekarang ini aku minum obat. Nanti aku bakal ceritain di next video. So, segini aja cerita dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalian juga boleh share ke keluarga kalian, saudara kalian, teman-teman kalian, terus ke pacar kalian, ke orang-orang yang kalian sayangi, supaya lebih jaga kesehatan, lebih aware, lebih sayangi diri kalian gitu. Nah, dan kalian juga boleh sharing ya, boleh komen di kolom komentar. Kalau misalkan emang kalian punya sakit yang sama kayak aku, boleh komen di kolom komentar gimana yang kalian rasain. Kita bareng-bareng nyemangatin supaya kita cepet sehat, cepet kembali seperti dulu, sehat seperti sedia kala gitu. So, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute.